Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat fikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang sangat berbahagia ini. Allah masih memberi kita nikmat. Di antara nikmat Allah yang sangat besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Namun di balik itu ada pula nikmat yang lebih besar lagi, ataupun hampir setara ataupun setaranya nikmat, adalah nikmat Allah memberi kepada kita kehidupan, sehingga dengan kehidupan tersebut kita masih dapat beriman dan berislam. Allah pula telah memberikan kepada kita, yaitu masih mampu kita tarik akan nafas. Namun sesudah kita tarik mampu pula kita melepaskan yang sudah kita tarik. Kenapa? Karena setiap kita tarik tidak mampu kita lepas. Innalillahi. Kita tarik tidak mampu kita lepas, mati. Namun mampu kita lepas, tidak mampu kita tarik, mati pula. Maka oleh sebab ini perlu selalu kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya Allah. Kemudian selawat beriringan dengan salam. Marilah sama-sama kita sanjungkan kepada keharibaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi pengantin dan pengantin baru, bagi mereka-mereka yang baru saja melakukan pernikahan sebelum bulan puasa, maka gairah mereka masih menggejolak tinggi, sehingga mereka ada yang bertanya-tanya yang mungkin belum mengetahui bagaimana sih hukumnya berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Bolehkah atau tidak? Jawabnya boleh bersetubuh di bulan suci Ramadan dengan syarat di malam hari. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada siang harinya atau pada paginya. Kalau malam hari silahkan bercocok tanamlah dirimu sesuai keinginanmu. Bagaimanapun engkau kehendaki boleh. Tetapi di harinya hendaknya engkau mampu menahan akan yang demikian ini. Karena bila seseorang melakukan hubungan suami istri pada siang hari, maka ini akan menimbulkan satu dosa yang sangat besar dan ia harus melakukan denda. Apa dendanya bila seseorang melakukan hubungan intim di siang hari? Dendanya adalah ia harus memerdekakan budak. Ataupun banyaklah denda-denda yang lain yang memang sulit untuk kita lakukan. Maka untuk denda-dendanya akan kita kaji di lain waktu saja. Maka bila seseorang melakukan hubungan suami istri pada bulan puasa di siang harinya, maka ini memiliki larangan yang sangat keras. Artinya tidak boleh dilakukan. Bersabarlah hingga waktu berbuka tiba. Maka hal ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu ketika seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang perbuatan yang demikian ini. Ya Rasulullah, saya telah melakukan hubungan suami istri dengan istri saya,
bagaimanakah hukumnya? Karena saya telah melakukannya di bulan puasa di siang harinya. Maka Rasulullah menjawab, kamu harus mengqadha puasa yang tadi sekaligus harus membayar dengan bayaran, yaitu memerdekakan seorang lamit ataupun budak. Kemudian daripada itu, jika seorang tidak mampu melakukan akan hal yang demikian, bagaimana? Maka ia harus memberi makanan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Harus memberi makanan, atau baik kita katakan berkenduri kepada 60 orang fakir miskin. Itu sekecil-kecilnya. Namun bila tidak mampu yang demikian, maka bersedekahlah. Tidak mampu bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan tenaga dan sebagainya. Sehingga para sahabat itu berkata kepada Nabi, ya Rasul, aku adalah orang yang paling miskin di negeri ini. Di kota Mekah pada saat itu, sahabat Nabi yang melakukan bersetubuh di bulan puasa itulah dia yang paling miskin. Maka Nabi tersenyum seraya berkata, Allah Maha Pengampun atas segala-galanya. Namun janganlah kamu ulangi akan perbuatan yang demikian ini. Maka dikatakan bahwa bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan ini tidak benar. Namun bila melakukan cium-mencium atau ciumanlah, maka itu boleh. Kadang di siang hari seorang suami mencium istrinya, itu tidak jadi masalah dan ini hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah bersetubuh, sehingga dengan bersetubuh itu mengeluarkan mani dan sebagainya, itu tidak boleh. Sehingga kemarin ada pertanyaan juga kepada kami, bagaimana jika seorang bermimpi basah pada siang hari? Bagaimana hukumnya? Apakah puasa ini batal? Karena ditulis bahwa puasa ini akan batal dengan keluar mani. Maka bermimpi basah itu juga keluar mani. Batalkah puasa seseorang? Jawabannya tidak, karena ia tidak sengaja. Perlu kita kaitkan bahwa keluar mani adalah keluar mani yang sengaja, maka itu membatalkan puasa. Maka ikhtilam ataupun mimpi basah di siang hari itu tidak membatalkan puasa, karena hal tersebut tidak disengaja. Namun ada pula pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, bagaimana jika seseorang melakukan hubungan suami istri di malam hari, akan tetapi sesudah subuh ataupun sebelum salat subuh dia tidak mandi wajib? Ini bagaimana hukumnya? Apakah puasa tersebut sah? Puasanya tetap sah, karena ia mengeluarkan mani pada malam hari dan dia boleh saja mandi di siang hari. Karena itu tidak membatalkan puasa. Hanyalah terlewat satu salat saja, yaitu salat subuh. Itu lain lagi dosanya. Ya, dosa salat subuh yang harus dia pertanggungkan. Masalah puasa tetap sah karena ia melakukan hubungan suami istri di malam hari, cuma ia melambatkan mandi saja. Maka alangkah baiknya sesudah melakukan hubungan suami istri itu secepat mungkin kita mandi. Karena kenapa? Badan kita pada saat itu, bila orang yang berhadas besar sesudah melakukan suami istri atau berjunub, itu bersegeralah mandi. Karena badan kita kalau sedang dalam keadaan berhadas besar itu seperti magnet. Artinya magnet itu akan menarik semua besi-besi yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar, dirinya itu seperti magnet. Dosa-dosa yang ada di sekitarnya akan melekat pada tubuhnya. Maka dianjurkan sesudah bersetubuh segeralah melakukan mandi wajib. Karena
kalau kita melambatkan mandi wajib ada efek lain yang sangat berbahaya. Maka kesimpulannya adalah boleh bersetubuh di bulan suci Ramadan dengan syarat di malam hari. Tidak boleh melakukan di siang hari. Karena kita mendapatkan dosa yang besar, sekaligus puasa harus kita qadha dan pula harus kita membayar denda. Maka dari hal inilah kita semoga dapat menahan diri daripada hal yang demikian ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang mampu bertahan, yang mampu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diri kita mampu kita tahan, karena puasa adalah menahan diri daripada segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan saya pada hari ini dapat menjadi manfaat untuk diri kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan kajian ulang untuk pribadi kita, dan mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini kita dapat memaklumi akan semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hukum yang Allah tetapkan itu menjadi nikmat bagi hamba, tiap-tiapnya hamba. Maka cukuplah sekian. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.